Gada 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 oh, I've been married a long time ago. Where do you come from? What year to go? What do you come from? Bacolado. Yahoo! Aliza Lianti di sini akan membahas materi penelitian folklore. Sebelum itu, jangan lupa kasih like-nya ya teman-teman. Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai pembahasan materinya. Berdasarkan jenisnya, secara garis besar, folklore terdiri atas 3 jenis, yakni folklore lisan, setengah lisan, dan bukan lisan. Oleh karena itu, folklore dapat dikaji oleh berbagai disiplin ilmu. Ada 3 disiplin ilmu yang lebih dekat dan tepat yang menjadikan folklore sebagai objek kajiannya, yakni ilmu budaya, sastra, dan sejarah. Folklore lisan tepatnya merupakan objek kajian ilmu sastra. Objek kajian ilmu sastra lebih menitik beratkan pada teks, baik itu mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, bahasa rakyat, mantra, dan sawer. Adapun yang dikajinya tergantung pada apa yang dipermasalahkannya dan cara memecahkan masalah tersebut bergantung pula pada teori apa yang digunakannya. Metodologi penelitian folklore. Pertama, metode dan pendekatan. Metode berdasarkan ketiga disiplin ilmu di atas dalam mengkaji folklore, kita dapat menggunakan metode yang sama, yakni metode etnografi dan metode deskriptif. Analisis karena sama-sama mewawancarai informan dan mendeskripsikan apa yang ada dan apa yang terjadi pada objek penelitian. Pendekatan. Ketiga disiplin ilmu di atas dalam mengkaji folklore dapat menggunakan pendekatan yang sama pula, yakni pendekatan mitopoik, karena sama-sama memiliki cerita lama atau mitos yang mempunyai hubungan dengan masa lampau. Pendekatan mitopoik ialah pendekatan yang paling pluralis karena memasukkan semua unsur kebudayaan seperti sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, agama, filsafat, dan kesenian. Kedua, sumber data. Untuk sumber data penelitian, disiplin ilmu budaya dan sejarah sama-sama menggunakan sumber data primer, tuturan langsung masyarakat, dan sumber data sekunder jejak peninggalan tokoh folklore berupa artefak. Ketiga, jenis data dan objek peneliti. Jenis data untuk ketiga disiplin ilmu di atas sama-sama menggunakan jenis data kualitatif. Disiplin ilmu budaya dan sejarah, jenis data kualitatif berupa cerita dan benda. Tetapi untuk disiplin ilmu sastra hanya menggunakan jenis data kualitatif berupa cerita saja. Data biasanya dipadankan dengan tanda bukti yang akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Keempat, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kualitatif berupa tuntunan masyarakat pun untuk ketiga disiplin ilmu itu. Kelima, teknik analisis data. Ketiga disiplin ilmu dalam penelitian folklore sama-sama menggunakan teknik analisis data kualitatif. Meskipun begitu, cara yang digunakannya masing-masing bergantung pada masalah penelitian, jenis data, dan teori yang digunakan. Kesimpulan. Dari kesimpulan di atas, kami menjelaskan bahwa folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun. Dengan metode-metode deskriptif, analisis digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dianalisis. Metode deskriptif, analisis digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dianalisis.